Terima kasih Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Biar jadi perbekalan hamba-hamba-Mu dari setiap 38 provinsi. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini saudara akan terima impartasi dan pengurapan. Jadi saya berharap saudara mendengar firman ini, saudara siapkan hatimu, siapkan wadahmu. Karena seberapa besar pun Tuhan akan sediakan, saya berdoa saudara punya power dan kekuatan untuk membawa, mengeksekusi dan melakukannya di setiap provinsi saudara masing-masing. Amin saudara. Saudara, perkenalkan, nama saya Obaja Reinhardt. Umur saya 29 tahun. Saya lulusan dari sekolah ini, di mana sedang ibadah di lapangan futsal, tempat saya biasa mencetak gol di sini, saudara. Dan di sini ada kepala sekolah saya waktu SMP, ada Miss Iren Sugiharto. Sungguh sebuah kehormatan besar saya bisa menyampaikan pesan Tuhan, bisa berdampingan dengan beliau. Dan hari ini saudara, saya ingin menyampaikan soal bagaimana pengurapan dan surga api Tuhan bisa memakai setiap orang saudara. Tidak peduli saudara anak hamba Tuhan atau saudara anak yang tidak dari orang tua yang mungkin tidak terkenal atau siapapun, Tuhan bisa pakai hidupmu saudara, amin. Saudara, mari kita buka dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23. Saya berdoa saudara, di roh saudara tidak mengantuk. Mari paksa dan push dirimu ke limit yang lebih tinggi lagi saudara. Saya tahu saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan mungkin sebelum saya lahir, beberapa saudara sudah mengenal Tuhan, sudah melayani Tuhan. Jadi saya di sini bukan untuk mengajar saudara, tapi untuk kita belajar sama-sama supaya ada perbekalan yang ditambah, karena surga tidak menua saudara, amin. Ada sesuatu yang baru, semuanya fresh di dalam Tuhan. Yohanes 8 ayat ke-23. Saudara bisa lihat di Alkitab, juga bisa lihat yang di depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu dari dunia ini. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3. Lalu saudara lihat, ini sebuah kalimat Yesus yang disampaikan kepada orang Farisi. Tapi saya berdoa tidak ada orang Farisi di tempat ini. Tapi konteks yang saya mau bahas dari ayat ini adalah di mana waktu Tuhan bilang kata bawah dari teks Yunani adalah kato, yang artinya Tuhan itu sedang menghina atau berkata rendahnya kualitas hidupmu. Nah saudara, saya tidak tahu dari mana saudara berangkat, tapi dengan saya sendiri pun saya tahu saya pun berangkat dari bawah. Ayatnya tampilin aja boleh. Saya berangkat dari bawah. Saudara, saya ini anak broken home. Ayah saya sudah bercerai, pecandu narkoba, make minum, KDRT dan lain sebagainya. Saya tumbuh dalam keluarga yang seperti itu. Saya kalangan bawah. Saudara, waktu saya masuk 1 SMP ke tempat ini, saya tinggal kelas saudara. 1 kali. Dan kalau saudara pernah tinggal kelas, rasanya memalukan sekali saudara. Mau deketin cewek sini gak berani, malu. Baju kusam sendiri. Jadi saudara harus tahu bahwa saya percaya saudara punya perjalanan masing-masing dengan Tuhan. Tapi satu waktu rohnya datang dan menyambar setiap saudara dan saya. Tujuannya adalah untuk mengangkat derajat hidup saudara. Saudara, Yesus berkata, aku dari atas. We are not on the same level. Tapi waktu saudara berkata, ya Tuhan, maka waktu saudara serahkan hidupmu, maka hidupmu mulai Tuhan bawa ke atas. Tuhan bawa ke atas siapapun dirimu di tempat ini saudara. Saudara, saya ingin jelas, ini yang saya dapat untuk siang hari ini. Saudara harus tahu bagaimana salah satu sistem roh Tuhan atau saudara menggerakkan surga. Di awal-awal, setiap saudara akan terima pelayanan. Kamu mau nggak khotbah di sini? Ibu mau nggak WL di sini? Ibu mau nggak doling di sini? Begitu tawaran pelayanan masuk, saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau saya akan langsung timbang. Saya bisa atau enggak, betul? Saya sanggup gak ya menuntaskan yang ini? Tapi saudara harus ingat yang kedua. Setiap kali ada tawaran pelayanan,
yang mungkin waktu kau hitung dengan kekuatanmu sepertinya gak sampai. Tapi waktu kau kenal itu dari Tuhan, dan sekalipun kau ukur itu dengan kekuatanmu gak bisa, dan kau tetap berkata ya, maka waktu kau maju, surga ikut saudara. Malaikat ikut bersama engkau. Artinya waktu kau ya dengan Tuhan, kau tidak kerjakan dengan kemampuanmu, tapi Roh Allah yang menyertai hidup dan pekerjaan yang Tuhan tentukan di hidupmu. Tidak pernah karena kekuatan manusia. Amin saudara. Mari kita buka ayat yang berikutnya, Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Kita baca sama-sama. Saya berharap saudara tidak baca dengan lemas. Mari kita full power saudara. 1, 2, 3. Bekerjalah yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan saudara. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi waktu saya mulai terima Tuhan, saya harus belajar makan makanan yang bukan anak-anak lagi saudara. Suatu hari, saya tidak tahu Miss Iren ingat atau tidak, saya dulu ketua kelas saudara. Setelah tinggal kelas, perjalanan ketua kelas saya dimulai. Saya jadi ketua kelas yang baik, tapi dimusuhin teman-teman saudara. Karena kalau guru tidak datang, teman-teman kan pengennya gak usah panggil guru, betul saudara? Saya akan panggil guru, saya akan minta tugas. Saya dibenci sama teman-teman saya saudara. Lalu di tengah 1 tahun ketua kelas, saya frustrasi. Lalu saya ketok ruangannya Miss Iren. Miss Iren, saya capek jadi ketua kelas. Boleh gak saya pindah kelas? Mungkin kelas yang lain lebih bisa diatur. Lalu beliau bilang seperti ini, "Oh Baja, kamu pikir saya gak dimusuhin sama anak buah saya? Banyak keputusan saya yang mereka tidak mengerti." Saudara, dan satu nilai itu yang jadi dasar kepemimpinan saya sampai sekarang, di mana waktu ada badai seperti apa, suara seperti apa, itu tidak bisa menghentikanmu saudara. Ada satu makanan berat yang Miss Iren taruh di ulu hati saya, dan ada sampai hari ini. Itu firman dan dasar yang kuat saudara. Saudara, mari pilih. Saudara tahu pekerjaan mana yang membawa kebinasaan, dan pekerjaan mana yang saya tahu Bapak Ibu Saudara kerjakan bersama Tuhan, dan itulah lawatan dan keselamatan saudara. Terutama buat yang anak-anak muda, cari makanan yang berbobot. Halo? Amin saudara. Cari makanan yang berbobot, di mana saudara bisa kerjakan apa yang Tuhan mau. Satu ayat lagi saudara. Kita buka Kolose 3 ayat yang pertama. Kolose 3 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena itu, dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di mana? Yang di mana? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya percaya saudara yang berkumpul di tempat ini, saudara bukan orang sembarangan. Saudaralah pahlawan Tuhan. Engkaulah imam-imam atas seluruh Indonesia. Engkaulah pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan karena dasar firman Tuhan, engkau ada di tempat ini. Saya sangat percaya itu saudara. Tapi buat seluruh hamba-hamba Tuhan, izinkan saya kesaksian saudara. Saya mau berkata, semua yang Bapak Ibu kerjakan tidak ada yang sia-sia. Amin saudara. Saudara, mungkin dulu saudara pernah berdoa, Kedar dan Nebayot pulang. Saudara pernah doa semalam suntuk atau semalam ceria. Saudara berdoa di hari Senin jam 5 pagi. Saudara setia berdoa, menantikan jawaban. Saya mau berkata saudara, saya Obaja Renrat adalah salah satu jawaban doamu saudara. Saya dulu Muslim,
Dan entah bagaimana ada roh pertobatan menyambar hidup saya. Dan hari ini saya menyembah Yesus yang Bapak Ibu Saudara sembah. Pekerjaanmu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, saudara. Mungkin kau tidak lihat secara langsung dalam hitungan berdoa amin. Mana hasilnya? No. Doamu sedang ada di atmosfer, saudara. Sedang terbang, melayang-layang, mencari orang yang juga berkata, Yesus, kalau kau ada, datangi saya. Teruslah berdoa. Mari terus buat KKR. Mari terus kita doling. Mari terus kita lakukan apapun yang jadi visi di hidup kita. Karena Tuhan bersamamu, saudara. Saudara, orang-orang yang, maafkan saya tidak tahu semua. Kau dari kalangan bawah, yang kau berjumpa dengan anugerah, kau berjumpa dengan kasih setia Tuhan, dan derajat hidupmu diangkat oleh Tuhan. Kesaksian terakhir, saudara. Tahun 2018 kami ada KKR anak muda di Cirebon. Sekitar 4.000 anak muda berkumpul, hadirat Tuhan luar biasa. Waktu kami mulai sembah Tuhan, kami mulai altar call, mulai ada manifestasi roh jahat. Roh-roh mulai keluar, singa, ular, dan lain sebagainya. Tapi sejujurnya saya ini tidak kurang tertarik mendoakan orang-orang seperti itu, saudara. Karena seringkali kalau udah didoain, yang doain ramai sekali. Jadi saya tidak begitu tertarik karena saya tahu teman-teman saya pasti bisa doakan. Nah, ada satu orang yang sudah didoakan 15 orang, saudara. Gak keluar-keluar setannya, saudara. Saya gak tahu dia rohnya apa. Tapi saya cuman jadi WL dan saya lihat dari jauh, kok gak keluar-keluar ya. Saya bergumam di hati saya, ini setannya sebanyak apa nih dalam dia nih. Saya rasa itu semua udah keluar. Dari anggur perjamuan, garam mungkin, minyak urapan. Saya lihat mukanya itu ada yang bawa, udah ludah semua, saudara. Keluar, keluar. Nggak keluar, saudara. Sampai tiba-tiba saya punya pemimpin namanya Joshua Christian. Kalau saudara tahu, mungkin sudah berkhotbah di tempat ini. Beliau cuman tepuk pundak saya. Oh Baja, boleh tolong bantu mereka nggak? Saya cuman tatap matanya dengan tatapan berkata, kok itu bukan area saya. Tapi dia bilang gini, Ja, kamu kesana, bilang semuanya minggir. Kamu bilang keluar, nanti setannya keluar. Dikasih petunjuk, saudara. Oh gitu doang kok? Iya, gitu doang. Saya gak perlu teriak-teriak sampai buah, gak usah. Oh ya. Saya lakukan persis, saudara. Dia bilang gitu, oke Tuhan, saya sepakat, saya setuju. Saya turun dari mimbar. Saya bilang ke 15 orang, shh, minggir. Oh, itu keren banget, saudara. Ganteng banget, saudara. Awalnya udah ganteng, tapi kalau gak keluar malu, saudara ya. Shh, minggir. Saya bisikin di kupingnya, kamu mau keluar sendiri atau saya keluarin ke jurang maut? Saya tanya gitu. Dia jawab, ngomong apa sih lo? Kamu mau keluar sendiri atau saya buang ke jurang maut? Saya tuh sampai 3. 1, 2, 3, keluar, saudara. Dia sadar dan saya kembali. Oke, terima kasih. Poin saya adalah, waktu saya setuju dengan pemimpin saya, waktu saya pun tahu saya itu bukan area saya setuju, surga menolong saya, saudara. Dan bukankah itu yang saudara lihat? Di setiap ketidaksanggupanmu, Tuhan menyertai hidupmu, saudara. Dan hari ini saya mau berkata, semua benih yang saudara tanam di setiap generasi sedang bertumbuh dengan sangat ajaib. Saudara, hari ini saya dari anak yang tinggal kelas tempat ini, saya ini sampah masyarakat di Mahanaim, saudara, serius. Nyusahin. Sampai tiba-tiba ada roh Allah menyambar. Dan kalau sampai saudara lihat saya bisa khotbah di depan saudara, itu karena ada orang-orang yang terus mendidik saya. Dan juga ada Tuhan yang selalu beri kesempatan dan anugerah untuk mengangkat saudara. Tahun 2019 adalah Tuhan membawa saya ke Karo. Ada yang dari tanah Karo, saudara? Brastagi. Di sana ada KKR 15.000 anak muda di lapangan yang itu loh, Kak, yang turun itu.
Saya nggak tahu, saya lupa namanya apa. 15.000 anak muda, saudara. Saudara bisa bayangin, dari Tuhan, dari saya anak tinggal kelas di sini. Saudara, matematika saya itu tidak pernah lebih tinggi dari 6. Tanya mama saya. Ada mama saya di sini, mana? Ibu Vera Tampu Bolon. Jangan mengumpat mama saya. Matematika paling tinggi 6. Dikatrol, saudara. Isinya dikatrol. Sampai tiba-tiba 2019 Tuhan bawa saya. Waktu saya pegang mic, Tuhan cuma bilang gini sama saya, Ja, buka matamu dan lihat sejauh mana aku bawa hidupmu. Jadi 15.000 benar-benar depan mata, saudara. Bukan yang lewat-lewat di belakang ya, yang kita hitung-hitung. Kalau Tuhan bisa mengangkat derajat orang macam saya, maka Yesus yang sama, Adonai yang sama, Jehovah Sebaot yang sama, bisa mengangkat derajatmu, keluargamu, provinsi kita, dan bangsa Indonesia. Amin, saudara. Yang saya sampaikan di sini bukan dongeng. Yang semua pembicara sampaikan di sini bukan dongeng yang hanya kami yang alami. No, saudara, alamilah lebih dahsyat dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Api lawatan Tuhan ada atas hidupmu. Waktu kau angkat tangan, kau bawa satu lagu, 10.000 orang berjumpa dengan Tuhan. Ada perkampungan yang kena drugs minum. Waktu kau berlutut di tengah kampung, Roh Allah menyambar. Mari percaya, saudara. Bolehkah pejamkan matamu sebentar, saudara? Bolehkah kau bayangkan lawatan apa yang kau ingin terjadi di daerahmu, saudara? Mari bayangkan, saudara. Kau ingin KKR 1 juta orang? Kau ingin kesembuhan ilahi? Mari bayangkan, saudara. Dan saya mau berkata, yang saudara sedang bayangkan, ini bukan mimpi kosong. Ini bukan mimpi kosong. Kalau kau mimpikan lawatan, saya percayakan, saudara, itu bukan mimpimu, itu mimpi surga yang ditaruh di hidupmu. Kalau saudara sudah punya bayangan itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Lawatan mana yang kau mau? Sudah ada di kepala hati rohmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi.